Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahidan wal badu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita bisa kembali bermuajahah walaupun via online. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya ila akhir zaman. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita bertemu kembali di dalam pelajaran IPA di kelas 8. Adapun materi yang akan kita bahas di kelas 8 ini adalah yang pertama, nanti kita akan membahas tentang menganalisis gerak pada makhluk hidup. Jadi kita akan membahas bagaimana sistem gerak pada manusia beserta bagaimana cara menjaga kesehatan sistem gerak kita. Lalu bab yang kedua, nah ini materi yang favorit yang sangat senang kalian pelajari, yaitu materi fisika, yaitu tentang bagaimana menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Lalu yang ketiga, yaitu ini masih materi fisika juga ya, ini tentang menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalau kalian masih ingat, mungkin dulu waktu SD juga sudah belajar sedikit ya tentang pesawat sederhana, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Lalu selanjutnya, bab yang keempat, kita akan membahas tentang bagaimana menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Lalu yang selanjutnya kita akan bahas tentang sistem pencernaan pada manusia, ya. Dan selanjutnya nanti tadi yang terakhir, yaitu kita akan membahas tentang menjelaskan berbagai macam zat aditif dan adiktif. Jadi nanti ada zat aditif dan ada zat adiktif. Nanti insya Allah kita akan bahas saja di bab yang terakhir. Nah ini adalah bab-bab yang akan kita bahas selama satu semester ke depan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan dan mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Baiklah, kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Nah, manusia tentunya kita semua ini adalah makhluk hidup yang mampu untuk bergerak. Nah, sangat sederhana memang karena kita tinggal bergerak saja, tetapi seperti yang saya pernah sampaikan dulu, sesuatu dalam tubuh kita itu memang seperti sederhana, tapi sebenarnya kalau kita bahas lebih detail itu sangat luar biasa. Jadi kita akan bahas. Jadi berkaitan dengan sistem gerak pada manusia, berarti kita akan membahas organ-organ ataupun bagian-bagian tubuh kita yang berfungsi berperan dalam sistem gerak. Yaitu yang pertama kita akan bahas tentang tulang. Nah, karena tulang ini adalah rangka tubuh kita, gitu ya. Sangat terbayang sekali bagaimana kalau tubuh kita tidak ada rangkanya, gitu. Nah, jadi nanti kita akan bahas tentang tulang. Lalu yang kedua kita akan bahas tentang hubungan antar tulang atau disebut dengan sendi. Lalu yang ketiga nanti kita akan bahas tentang otot. Dan yang terakhir tentang gangguan pada sistem gerak. Untuk pertemuan hari ini kita hanya akan membahas dua saja, yaitu tentang tulang dan sendi. Untuk otot dan gangguan pada sistem gerak nanti kita akan bahas minggu yang akan datang. Oke, untuk rangka atau tulang ini di dalam tubuh kita memiliki berbagai macam fungsi. Yang pertama adalah memberi bentuk tubuh. Nah, kita bisa melihat makhluk hidup itu berbeda-beda bentuknya tergantung kerangka tubuhnya. Nah, rangka tubuh inilah nanti yang berfungsi untuk memberi bentuk tubuh kita. Lalu yang kedua sebagai penopang tubuh. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya tubuh kita tidak ada rangkanya, tidak ada tulangnya, hanya kumpulan daging saja dan kulit, maka dia akan tidak punya tubuh, bahkan akan jadi aneh bentuknya nanti gitu ya. Yang ketiga, untuk melindungi organ penting. Nah, ini fungsi dari rangka adalah untuk melindungi organ penting dalam tubuh kita. Misalkan nanti di sini ada tulang dada, ada tulang rusuk gitu ya. Di belakangnya kan di dalamnya nanti ada jantung, ada paru-paru dan sebagainya. Nah, semua organ itu dilindungi oleh rangka.
Atau misalkan di kepala kita ada otak begitu ya. Kita bisa bayangkan kalau tubuh kita tidak ada tulang otaknya, wah maka akan sangat berbahaya gitu ya. Lalu yang keempat, rangka itu berfungsi sebagai alat gerak pasif. Kenapa demikian? Karena sebenarnya tulang kita itu tidak bisa bergerak kecuali digerakkan. Nah, siapa yang menggerakkan tulang atau rangka? Yang menggerakkan itu adalah nanti otot, gitu ya. Jadi kalau tulang itu sebagai alat gerak pasif. Sebagai contoh misalnya kalau kalian bermain layang-layang begitu ya, diibaratkan layang-layang itu adalah rangka gitu ya. Nah, layang-layang itu bisa bergerak ke kiri ke kanan atau ke atas ke bawah kan dengan menggerakkan benang gitu ya. Jadi ibaratnya benang itu adalah ototnya, sedangkan layang-layang itu adalah tulangnya atau rangkanya. Nah, jadi gerak layang-layang itu ditentukan oleh gerak benangnya, termasuk juga rangka tubuh kita. Gerak rangka tubuh kita itu dipengaruhi tergantung pada ototnya. Lalu yang kelima, fungsi rangka adalah tempat melekatnya otot. Jadi nanti otot ini akan melekat di dalam rangka. Lalu yang terakhir, tempat pembentukan sel-sel darah. Jadi waktu sel darah dalam tubuh kita itu nanti akan dibentuk di dalam sumsum tulang. Sumsum tulang itu ada di dalam tulang, terutama tulang-tulang berbentuk pipa gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Baik. Nah, berdasarkan bentuknya, tulang ini akan dibagi menjadi 4. Yang pertama ini ada tulang pipa. Tulang pipa ini adalah tulang yang panjang-panjang dalam tubuh kita, ukurannya panjang begitu ya. Yang kedua ada tulang pipi, ya tulang pipi atau gepeng begitu ya. Yang ketiga ada tulang pendek dan terakhir ada tulang yang tidak beraturan. Lalu, nah ini yang pembagian tulang berdasarkan pada letaknya. Jadi berdasarkan letaknya tulang itu akan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tulang tengkorak atau tulang kepala gitu ya. Yang kedua ada tulang anggota badan. Yang terakhir adalah tulang appendix disebutnya atau tulang anggota gerak. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ini ada tulang tengkorak, ya ada macam-macam, ada tulang dahi, ada tulang hidung, ada tulang pipi, rahang atas atau maksila, ada tulang bawah atau mandibula gitu ya. Ada tulang baji, ada tulang ubun-ubun di sini, gitu ya. Ada tulang kepala dan tulang pelipis. Jadi ini adalah tulang tengkorak. Nah ini gambarannya, ini gambaran tulang tengkorak gitu ya. Dan dulu tulang tengkorak ini terpisah-pisah sebenarnya, tidak menyatu. Ya, tapi ketika dewasa dia akan menyatu. Oleh sebab itu maka jumlah tulang pada anak-anak dan orang dewasa berbeda, gitu ya. Berbeda. Jadi kalau pada orang dewasa jumlah tulangnya lebih sedikit ya dibandingkan dengan anak-anak. Kenapa? Karena ketika sudah dewasa, tulang-tulang ini yang tadinya dia terpisah akan menyatu. Ini tulang tengkorak. Yang kedua, ini ada tulang anggota badan. Tulang anggota badan ini ada vertebrate, ada tulang belakang gitu ya, ada tulang dada, tulang rusuk dan tulang gelang panggul. Nah, kita lihat ini yang pertama, ini ada tulang belakang, ini ada tulang leher, ya, tulang leher sebanyak 7 ruas gitu ya, ada tulang punggung, tulang pinggang dan tulang kelangkang sampai tulang ekor. Ya. Jadi sebenarnya manusia punya ekor ya, ada tulang ekornya, tapi tidak terlihat di dalam. Lalu tulang dada, ini tulang dada, nah, ini ada tulang hulu, ini ada tulang badan, dan ini ada tulang taju pedang. Jadi ini adalah tulang dada kita yang akan melindungi organ di dalamnya. Lalu ini ada tulang rusuk. Nah, tulang rusuk itu akan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ini ada tulang rusuk sejati, ya sejati sebanyak 7 ruas, ya 7 pasang. Ini kita bisa melihat perbedaannya. Kalau tulang rusuk sejati ini adalah tulang yang dia menyambung antara tulang belakang dengan tulang dada. Ini kalau kita perhatikan ya, ini tulang sejati itu dia tulangnya menyambung antara tulang dada dengan tulang belakang. Sedangkan kalau tulang rusuk palsu sebanyak 3 ruas ini, kita bisa melihat dia tidak menyambung ke tulang dada, tetapi dia menyambung ke tulang rusuk yang lainnya atau ke tulang rusuk sejati. Nah, adapun tulang rusuk melayang, kita bisa lihat di sini, rusuk melayang ini dia tidak menyambung ke tulang dada maupun ke tulang rusuk sejati. Jadi hanya menyambung ke tulang belakang saja. Nah, ini yang terakhir, ini ada tulang panggul ya, tulang panggul. Ya, ini tulang usus atau ilium.
ada tulang duduk, ada tulang kemaluan, ya. Ini tulang panggul. Nah, ini adalah bagian-bagian dari tulang anggota badan. Nah, yang terakhir, ini ada tulang anggota gerak, disebutnya dengan tulang appendix atau tulang tambahan. Kenapa disebut dengan tulang tambahan? Karena pada hakikatnya manusia masih bisa hidup kalau tidak ada tulang anggota gerak. Tetapi bisa terbayang kalau manusia tadi tidak punya tulang tengkorak atau tulang badan, ya insya Allah tidak bisa hidup gitu ya. Tapi kalau untuk tulang anggota gerak ini disebut appendix karena tambahan, walaupun tidak ada, insya Allah masih bisa bertahan hidup. Nah, tulang anggota gerak ini akan dibagi dua, disebutnya dengan tungkai atas atau tungkai bawah, yaitu anggota gerak bagian atas dan anggota gerak bagian bawah. Tulang anggota bagian atas ini kita kenal dengan sebutan tangan atau lengan ya. Ini ada bagian-bagiannya. Ini ada tulang belikat nanti, ini ada tulang lengan atas, ada tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan jari-jari tangan. Ini adalah tulang anggota gerak bagian atas. Lalu yang kedua, ini tungkai bawah atau kita sebut dengan kaki ya, anggota gerak bagian bawah. Ini ada tulang paha, ya, tulang paha, ada tulang tempurung lutut, ada tulang kering, tulang betis, tulang tumit, telapak kaki, dan tulang ruas jari kaki. Nah, ini adalah tulang anggota gerak bagian bawah atau tungkai bawah. Nah, itu adalah jenis-jenis tulang. Sekarang kita masuk ke bagian hubungan antar tulang atau disebut dengan istilah sendi. Nah, jadi sendi ini di dalam tubuh manusia ini memiliki berbagai macam jenis. Ini contohnya, ini adalah sendi lutut ya. Ini menghubungkan antara tulang paha gitu ya dengan tulang bagian bawah, ya, dengan tulang bagian keringnya gitu. Nah, ini hubungan antar tulang ini ya, ini disebut dengan sendi gitu ya. Nah, jenis-jenis sendi secara umum dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama ada sendi mati atau sinartrosis. Jadi sendi mati ini atau sinartrosis ini sendi yang tidak ada gerak sama sekali antara tulang tersebut. Sedangkan kalau sendi kaku atau amfiartrosis ini masih memungkinkan ada pergerakan walaupun sangat sedikit. Nah, yang ketiga ada sendi gerak atau disebut dengan diartrosis. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama ini sendi mati. Ya, sendi mati ini adalah sendi yang tidak ada gerak sama sekali di antara tulang-tulang tersebut. Ya. Lalu yang kedua ini sendi kaku atau amfiartrosis. Ini adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan yang terbatas. Jadi nanti salah satu latihan kalian adalah harus bisa menganalisis hubungan antar tulang ini, mana yang termasuk tadi sendi mati dan sendi kaku. Nah, ini yang paling banyak yaitu jenis sendi gerak atau diartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan bebas. Ini macam-macam jenisnya, mulai dari sendi peluru, ya ini sendi peluru ini sendi yang memungkinkan gerak ke segala arah. Ada sendi engsel yang bergerak ke satu arah gitu ya, ada sendi putar yang memungkinkan adanya gerakan memutar, lalu ada sendi geser dan sendi pelana. Baik, itu adalah jenis-jenis dari sendi. Nah, untuk sekarang sebagai latihan kalian, Ustadz minta kalian menganalisis jenis-jenis tulang. Jadi yang pertama itu adalah kalian klasifikasikan atau kelompokkan nama-nama tulang mulai dari tubuh kita bagian atas, dari kepala sampai ke kaki gitu ya. Kalian kelompokkan mana saja jenis-jenis tulang yang termasuk tulang panjang. Ya. Tinggal nanti tulis saja sebutkan nama tulangnya, terus nanti checklist begitu ya. Ini termasuk tulang apa? Apakah tulang panjang atau tulang pendek, tulang pipi atau tulang tidak beraturan. Sebagai contoh misalnya di sini Ustadz sebutkan tulang paha. Nah, tulang paha kita bisa melihat kan tulang paha itu bentuknya panjang begitu ya. Berarti jelas dia termasuk tulang panjang dan sebagainya ya. Nanti kalian isi gitu jenis tulang tersebut. Ini latihan yang pertama. Latihan yang kedua, kita menganalisis jenis-jenis sendi ya. Jenis-jenis sendi ini Ustadz sudah sebutkan jenis-jenis sendinya atau hubungan antar tulangnya. Tugas kalian hanyalah untuk menceklis saja
Ini jenis-jenis sendi ini masuk ke dalam jenis sendi apa gitu ya. Apakah contoh misalnya ini sendi lutut, nah kalian pilih apakah dia termasuk sinartrosis atau sendi mati, ataukah amfiartrosis, sendi kaku, ataukah sendi peluru, engsel dan sebagainya. Jadi sangat mudah sekali. Tugasnya hanya menganalisis jenis-jenis sendi dan tulang ini. Baiklah, Ustadz tunggu jawabannya. Silakan dikirim nanti via Google Class ya, jawabannya dikirimnya. Untuk hari ini cukup sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.